Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Dan pada episode ini adalah Yehezkiel pasal ke-45 ya. Tinggal beberapa pasal lagi kita akan selesaikan kitab Yehezkiel. Berarti kalau sudah selesai kita akan masuk ke kitab yang baru ya. Berarti sudah hampir sepertiga perjanjian lama kita lewati gitu saudara ya. Jadi mungkin kalau Tuhan izinkan ya setahun, 1,5 tahun lagi perjanjian lama selesai gitu ya. Dan kalau selesai berarti seluruh Alkitab perjanjian lama dan baru dari Kejadian sampai Wahyu sudah kita baca. Program tadarusannya sudah kita lakukan. Ya. Dan saya senang sekali kalau saudara mengikuti setiap episodenya, berarti saudara juga berarti sudah menggenapi ya pembacaan seluruh Alkitab ya. Nanti kita ulang lagi dengan format yang berbeda gitu ya. Ya, saya belum kepikiran sih, tapi biasanya kalau sudah mendekati berakhirnya nanti mungkin 1 tahun ke depan Tuhan kasih ide-ide lagi supaya kita bisa bertadarusan Alkitab tapi dalam angle atau dalam versi yang sedikit berbeda sehingga lebih memperkaya kita ya. Sehingga tadarusan Alkitab itu tidak monoton, tidak gitu-gitu aja ya. Mungkin untuk sampai sekarang ini, sampai nanti selesai perjanjian lama ya modelnya seperti ini. Tapi di session kedua, ini kan session pertama ya, karena belum tuntas bacaan Alkitab kita. Di session kedua nanti, di sesi kedua nanti atau di apa ya, ya itu ya kedua kalinya kita bertadarusan di program ini. Kita coba nanti tanya Tuhan gimana cara yang lebih baik lagi dan menarik lagi gitu ya. Dan sebelum kita mulai ya, kita ya siapkan diri kita sekaligus kita berdoa dulu ya. Sebab saya selalu berkata 1 menit kah, 5 menit kah, 10 menit kah, atau berapapun waktu yang kita mau pakai untuk membaca firman Tuhan, jangan membaca firman Tuhan dengan kepintaran kita, dengan akal kita ya, dengan sesuatu yang sudah kita miliki, tapi datanglah dengan hati yang kosong. Dalam artian hati yang kosong itu ya bawalah kepada Tuhan tuh hati kita seperti gelas yang kosong gitu ya, bejana yang kosong supaya Tuhan isi ya. Caranya ya dengan minta Roh Kudus untuk berikan kita hikmat marifat sehingga ayat-ayat Alkitab yang kita baca itu kita dapat pemahaman yang baru. Ya, kita dapat sesuatu yang baru ya. Kalau kita membacanya dengan konsep atau pemikiran yang sudah ada dalam otak kita, ya maka ayat-ayat itu hanya berbicara ya sama saja seperti yang ada di otak kita. Ya, itu kenapa saya begitu, karena setiap saya melakukan terapi atau cara membaca Alkitab seperti itu dengan berdoa dan datang kepada Tuhan seperti bejana yang kosong, itu ayat-ayat yang saya baca, meskipun saya kalimatnya mungkin hafal ya, letak-letaknya hafal, ceritanya kemana saya tahu karena udah berkali-kali saya baca, tapi setiap saya membacanya kembali, saya selalu mendapatkan sesuatu yang wow gitu, sesuatu yang paling tidak dapat rema lah ya. Rema yang tidak sama, rema yang berbeda dengan ketika dulu saya membaca ayat-ayat itu. Nah, spirit ini yang saya bagi kepada saudara yang mau bersama dengan saya bertadarusan Alkitab di channel ini ya. Yuk kita tundukkan kepala kita doa. Jangan lupa minta Roh Kudus. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami kembali boleh punya waktu untuk bertadarusan Alkitab. Kembali kami memohon Roh Kudus, Roh Penolong untuk tolong kami, berikan pencerahan, iluminasi, hikmat, marifat, sehingga ayat-ayat yang kami baca jadi terang, dan kami semakin memahami tentang maksud Tuhan lewat ayat-ayat yang kami baca nanti. Mampukan kami untuk bisa menjadi manusia yang baik dengan semakin memahami kebenaran. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Kita siapkan saudara ya, Yehezkiel pasal yang ke 45 ya, Yehezkiel pasal yang ke-45. Mengalir kuasa dari tempat
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya, Yeskiel pasal ke-45, perikopnya diberi judul persembahan khusus bagian kota, bagian raja. Ayat 1 dan seterusnya ya, kita baca dulu. Pada waktu kamu membagi-bagi negeri itu membagi negeri-negeri itu menjadi milik pusakamu dengan jalan mengundi, kamu harus mengkhususkan sebidang dari tanah itu menjadi persembahan khusus yang kudus bagi Tuhan. Panjangnya 25.000 hasta, lebarnya 20.000 hasta. Seluruh tanah yang di dalam batas ini adalah kudus. Dari tanah ini harus disediakan untuk tempat kudus suatu 4 persegi yang panjang dan lebarnya 500 hasta, dan sekelilingnya ada lapangan yang lebarnya 50 hasta. Dari daerah yang sudah diukur ini, ukurlah sebagian yang panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Disitulah letaknya tempat kudus, dan bagian ini adalah maha kudus. Ini adalah bagian yang kudus dari tanah itu dan menjadi tempat bagi imam-imam yang menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, yang datang mendekat untuk melayani Tuhan. Itulah tempat perumahan mereka dan menjadi daerah kudus untuk tempat kudus. Yang 25.000 hasta panjangnya dan 10.000 hasta lebarnya harus menjadi milik orang-orang Lewi yang mendapat tugas pelayanan dalam bait suci. Itulah kota-kotanya, tempat tinggal mereka. Sebagai milik kota, harus engkau tentukan 5.000 hasta lebarnya, 25.000 hasta panjangnya, berbatasan dengan persembahan khusus yang kudus itu. Itulah untuk seluruh kaum Israel. Mengenai bagian raja, itu haruslah terdapat di sebelah barat dan di sebelah timur dari persembahan khusus yang kudus dan milik kota itu, dan harus berbatasan dengan kedua bagian itu. Yang di sebelah barat harus sampai ke perbatasan barat, dan yang di sebelah timur harus sampai ke perbatasan timur. Jadi panjangnya harus sama dengan panjang dari bagian suatu suku Israel, yaitu dari perbatasan barat sampai perbatasan timur negeri itu. Itulah menjadi miliknya di tanah Israel. Dan raja-raja Israel tidak lagi akan menindas umatku. Mereka akan menyerahkan negeri itu kepada kaum Israel menurut suku-suku mereka. Tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 10 ya. Neraca yang betul, eva yang betul, bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 10 homer dan satu eva ialah 10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. Baik kamu 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 sikal ya 5 sikal, dan 10 sikal ya 10 sikal, dan 50 sikal ya 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. 1/6 eva dari sehomer gandum, dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Ayat 14. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik suatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan, pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Perikop berikutnya, persembahan-persembahan dalam hari-hari raya. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada bulan yang pertama, pada tanggal 1 bulan itu, ambillah seekor lembu jantan muda yang tidak bercela. Sucikanlah tempat kudus itu. Imam harus mengambil sedikit dari darah korban penghapus dosa, membubuhkannya pada tiang-tiang bait suci dan pada keempat sudut jalur keliling yang ada pada mesbah,
dan pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran dalam. Demikianlah engkau harus perbuat pada hari pertama bulan yang ketujuh, demi orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui. Dengan demikian engkau mengadakan pendamaian bagi bait suci. Ayat 21. Pada bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, haruslah kamu merayakan hari raya Paskah. Dan selama 7 hari kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari itu, raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa, karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Selama 7 hari raya itu, ia harus mengolah korban bakaran bagi Tuhan. Tiap hari 7 ekor lembu jantan, dan 7 ekor domba jantan yang tak bercela. Dan untuk korban penghapus dosa, tiap hari seekor jantan. Sebagai korban sajian, ia harus mengolah 1 eva tepung dengan seekor lembu, dan 1 eva tepung dengan seekor domba jantan, dan 1 minyak hin untuk 1 eva. Pada bulan ketujuh, pada tanggal 15 bulan itu, yaitu pada hari raya, ia harus mengolah seperti itu selama 7 hari. Korban penghapus dosa, korban bakaran, korban sajian, dan minyak. Haleluya. Ya, kita kembali membaca ya bahwa Tuhan lewat Nabi Yeskiel kemudian mengatur lebih detail lagi daripada Taurat bagaimana seharusnya orang Israel ketika beribadah. Dalam konteks Yeskiel 45 adalah bagian yang harus dilakukan oleh Raja Israel, Raja Yehuda. Ya, kita tahu Bapak Ibu, kalau kita sudah membaca Tawarik, kita sudah membaca raja-raja, bagaimana raja-raja Israel pasca Salomo itu ada yang hidup takut akan Tuhan, ada yang hidup tidak takut akan Tuhan. Kalau kita ngomong, kan setelah kerajaan Salomo kan pecah itu ya. Kerajaan Israel menjadi 2. Yang pertama ya Israel Utara, itu ada 9 suku, dan juga kemudian Yehuda, yakni 2 suku. Ya, kok cuma 11 suku, 9 sama 2? Ya karena suku Lewi kan ada di mana-mana ya. Jadi suku Lewi itu tidak fokus pada utara atau pada Yehuda, karena di Yehuda ada orang Lewinya, di kerajaan Israel Utara juga ada orang Lewinya. Biasanya memang untuk mempersingkat, karena memang dijelaskan kerajaan Yehuda itu hanya suku Yehuda dan juga Benjamin, maka biasanya Lewi juga digambarkan sebagai bagian dari kerajaan Israel Utara. Ya, tapi tentu kerajaan Yehuda ada orang Lewinya kan ya, karena nggak mungkin bait Allah itu yang melayani bukan orang Lewi, pasti ada orang Lewinya. Jadi Lewi terpisah, ada yang ikut di utara, ada yang ikut kepada kerajaan Yehuda. Yang saya mau katakan bahwa Israel yang pecah itu, kerajaan Israel Utara itu emang raja-rajanya hampir semuanya itu seperti Rehabeam ya, jadi hidup tidak takut akan Tuhan ya. Jadi semakin jauh dengan penyembahan berhala, semakin kawin campur dengan bangsa-bangsa sekitar. Tapi kerajaan Yehuda, nggak semua rajanya juga takut akan Tuhan. Ada yang hidupnya brengsek juga, tapi juga ada yang hidupnya dikatakan Alkitab takut akan Tuhan seperti Daud begitu. Yang saya mau katakan bahwa ketika raja dianggap atau dikatakan Alkitab hidup takut akan Tuhan, maka apa yang disampaikan Tuhan lewat Nabi Yeskiel yang kita baca di pasal 45 ini dilakukan. Berarti dalam hari-hari raya, raja bertanggung jawab untuk mengadakan atau mengkoordinir gitu ya persembahan korban ya kepada Tuhan. Ya, ada berapa ekor tuh lembu, kambing dan seterusnya. Sampai roti juga raja harus menyiapkan. Itu makanya ya menjadi raja Israel itu ya memang punya tanggung jawab bukan seperti raja-raja lain ya, tapi juga bertanggung jawab atas tadi yang Tuhan berikan perintah kepada Yeskiel untuk disampaikan kepada Israel ketika nanti kembali ke Yehuda, bahwa raja bertanggung jawab dalam setiap ibadah. Rajalah yang mengkoordinir, memanage itu. Ya. Memang menjadi raja ya tanggung jawabnya besar. Maka nggak heran raja juga memungut pajak gitu ya kepada
orang Israel. Jadi memang itu kan memang umum ya. Dan Tuhan sudah mengingatkan kepada orang Israel ketika mereka menuntut seorang raja. Kan ketika tuh orang Israel datang kepada Samuel menuntut agar mereka diberikan raja, ya Tuhan lewat Samuel berkata, kalau kamu nanti punya raja, ya kamu harus menyerahkan anakmu laki-laki, anakmu perempuan, kambing domba lembumu, bahkan hasil panenmu kepada raja. Dan mereka berkata, iya kami akan lakukan. Karena memang itulah yang dialami atau dilakukan dan dilihat orang Israel dari bangsa-bangsa lain yang memiliki raja. Raja berhak atas apapun yang ia inginkan di wilayah negeri itu. Maka memang kalau raja tidak takut akan Tuhan, dia akan menjadi seorang diktator, menjadi penguasa yang keji gitu ya, yang kejam terhadap rakyatnya. Jadi bisa dibayangkan memang bagaimana ketika Raja Yehuda itu dikatakan Alkitab tidak takut akan Tuhan, ya, dibenci sama Tuhan, ya. Itu berarti hidupnya benar-benar seperti raja-raja lainnya di luar sana yang tadi, ya, diktator, ya, mementingkan diri sendiri, ya, gak peduli sama umatnya, sama rakyatnya, terlebih kepada Tuhan. Maka Tuhan hukum mereka dengan ya tadi, dikatakan tidak takut akan Tuhan, berarti mati dalam kebinasaan. Ya lepas dari semua tadi, mau raja itu tidak takut akan Tuhan, mau raja itu takut akan Tuhan, raja bertanggung jawab. Maka bukan berarti raja yang takut akan Tuhan itu tidak mengenakan pajak kepada rakyatnya, itu sudah menjadi sesuatu yang normal. Tapi pajak yang dibebankan, pajak yang masuk akal. Pajak yang tidak membebankan rakyatnya. Dan dari bagian pajak dan dari bagian yang menjadi haknya sebagai raja, raja harus mengkoordinir tadi. Hingga setiap hari-hari raya selalu ada korban yang lewat raja diberikan kepada Tuhan untuk mewakili seluruh rakyatnya. Ya, aturannya detail banget tadi. Sekali lagi, kita harus bersyukur kita orang percaya, orang Kristen, bukan orang Israel dalam konteks perjanjian lama, ketika Taurat masih berlaku. Andai kata kita harus atau masih hidup dalam hukum Taurat, maka hal-hal ini kan berat untuk kita lakukan. Mau disubstitusi menjadi uang pun sulit. Karena hari raya itu kan semua laki-laki harus ikut atau datang ke Yerusalem, ke kota yang tadi, yang ketika Israel masuk ke tanah perjanjian, orang Israel harus memberikan bagian tanah tadi yang puluhan ribu hasta tadi untuk Tuhan, di mana di situ dibangun bait Allah, ada beberapa bilik, ruang maha kudus, ruang kudus, juga ada bilik atau tempat buat perkemahan para imam, juga di sekitar timur dan baratnya ada istana raja. Jadi bagian bait Allah itu menjadi bagian yang melekat ya pada istana raja. Makanya kalau kita lihat miniatur Israel di zaman perjanjian baru paling tidak, kita bisa melihat bahwa bait Allah itu lokasinya memang menjadi fenomenal, menjadi titik pusat ya. Apalagi kalau kita melihat skema atau denah tentang kemah suci di dalam perjanjian lama, di mana kemah suci itu dibangun di tengah-tengah desa Israel. Jadi 12 suku itu dikasih wilayah yang mengitari kemah suci, di mana kemah suci ada berada di tengah-tengah dari perkampungan orang Israel. Dan lebih menjadi monumental lagi karena hukum Taurat mengatakan Musa mengajarkan Israel agar pintu tenda dari setiap keluarga Israel itu, pintu tendanya harus mengarah ke tengah-tengah, ke kemah suci. Jadi orang Israel tuh kalau mau keluar kemahnya di pagi hari, yang ketika mereka keluar kemah lewat pintu kemah itu, yang mereka lihat ya asap ya yang naik ke atas dari mesbah yang memang tidak boleh berhenti dibakar ya. Mesbah itu harus terus menyala, harus ada api-apian, ada harum yang dinaikkan ke Tuhan. Maka dari kemah suci itu selalu ada asap hitam
yang dihasilkan dari korban bakaran dan bakar-bakaran yang dilakukan terus-menerus di bait Allah, di mesbah yang kudus itu. Kemudian juga kita tahu kan di dalam perjalanan mereka di padang gurun di kemah suci, itu tiang awan dan tiang api tidak pernah beranjak dari atas kemah suci. Jadi bisa dibayangkan saudara, tiang awan itu ada persis di atas kemah suci, dan orang Israel itu selalu menghadap ke kemah suci dari rumah mereka, dari kemah mereka, sehingga ya ketika keluar kemah yang mereka lihat ya yang awan yang gelap yang membuat mereka di padang gurun itu tidak kepanasan. Dan kalau malam itu ada tiang api kayak api unggun. Ya Bapak Ibu tentu kalau sudah pernah atau punya pengalaman berapi unggun, maka biasanya kalau kita yang tinggal di Jakarta misalnya gitu ya, zaman saya dulu SD, SMP, SMA, kuliah sering retret kan, retret pemuda gitu ya, remaja, itu pasti dibawa ke puncak, ke arah Bogor dan Cipanas, terus juga Cisarua. Kurang lebih kan kita sewa villa atau tempat di daerah puncak yang dingin untuk retret ya. Dan biasanya itu ada acara api unggun, dan api unggun itu dikitari oleh kita sambil kita nyanyi pujian penyembahan kah, sambil kita sharing dan lain sebagainya. Nah, kemah suci itu menjadi pusat di mana kita yang camping atau retreat itu ya, mata kita ya menuju ke tengah-tengah, yakni api unggun itu. Nah, sama ya. Jadi yang saya mau katakan ya, inilah yang terjadi gitu ya di dalam perjanjian lama. Itu harus dilakukan. Bayangkan kalau misalnya itu masih diterapkan dalam kehidupan iman Kristen kita. Ya meski saya bilang tadi kalau kita hidup masih dengan hukum Taurat, meskipun mungkin akhirnya kita bisa mensubstitusi lembu, kambing, domba itu dengan uang misalnya, dan kita harus merayakan hari raya dan raja atau pemimpin kita yang mengkoordinir, tentu itu sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan oleh raja yang besar sekalipun. Bayangkan kalau setiap laki-laki harus datang ke pusat, ke rumah ibadah ya, terus misalnya gubernur, wali kota atau presiden harus mengelola agar peribadahan di hari raya itu bisa berjalan. Ya, kalau ngomong misalnya Indonesia ini negara Kristen dan kita masih hidup dalam hukum Taurat, berapa rakyat kita? Sekitar 300 juta misalnya ya. Nah, andai kata setengahnya itu laki-laki, atau sepertiganya lah laki-laki dewasa. Nah, setiap laki-laki dewasa kan harus ke rumah Tuhan. Misalnya di Jakarta lah, di Monas misalnya, itu bait Allah ya misalnya ya. Maka 300 juta, sepertiganya 100 juta laki-laki dewasa itu harus datang ke Jakarta, ke Monas untuk merayakan hari raya. Nah, bayangin raja harus menyiapkan makanan untuk disantap bagi laki-laki yang jumlahnya 100 juta itu. Itu bukan pekerjaan yang mudah, saudara. Ya. Juga raja harus menghitung berapa jumlah korban yang harus dilakukan, diberikan di mezbah itu. Karena ada hitungannya tadi kan, setiap berapa ribu satu korban. Semakin banyak populasinya, semakin banyak jumlah ekor hewan korban yang harus dikorbankan. Nah, itu ribet sekali, itu susah sekali. Saya nggak ngebayang itu kalau masih kita hidup dalam hukum Taurat. Maafkan saya, agak keselak saya. Haleluya. Nah, kalau rekamannya live ya, kendalanya seperti ini. Kita tidak akan potong meskipun di rekamannya.
Biar aja begitu terus. Meskipun saudara melihat saya terselak gitu ya, tersedak dan batuk-batuk ya, bagi saya ini natural aja. Gak usah dikemas atau diedit sedemikian rupa. Ya, saya berusaha untuk menjadi manusia yang tidak memakai topeng. Ya, khotbah-khotbah yang saya bayangkan dalam setiap ibadah Minggu Raya juga tidak saya edit. Bahkan ketika saya sadar ya, ada beberapa khotbah saya itu saya slip tongue. Maksudnya slip tongue itu salah ucap. Salah ucapnya bukan disengaja. Ya terucap aja gitu. Meskipun akhirnya saya sadar bahwa mestinya tidak saya ucapkan kalimat seperti itu. Tapi tidak pernah saya potong. Ya, biarkan saja. Bagi saya pendengar, orang yang mau mendengar saya, orang yang mau saya ajar, itu mengetahui kelemahan saya. Bahwa saya ini masih manusia biasa. Gak flexing lah. Ya, saya mah apa adanya. Saya belajar untuk mengatakan iya, tidak. Karena bagi saya sekarang ini, kejujuran itulah yang membuat saya percaya diri bahwa nanti ketika saya selesai sebagai manusia, upahnya itu yang terbaik dari Tuhan. Nah, saudara, kembali kepada apa yang saya bagikan tadi sebelum saya batuk-batuk. Bahwa kalau Taurat masih diberlakukan, kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Maka bersyukur sekali lagi bahwa Yesus sudah menggenapinya. Sehingga hal-hal yang bersifat ritual ini tidak perlu lagi kita lakukan. Ibadah Kristen kan begitu sederhananya. Datang ke Tuhan, ke gereja, terus berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengar firman, memberikan persembahan, berdoa syafaat, mendengarkan beberapa pengumuman, kemudian ditutup dengan berkat. Mau gereja apapun, karismatikah, pentakostakah, protestankah, katolikkah, meskipun liturginya sedikit berbeda-beda ya, ada diputer sana, diputer sini, tapi kan intinya cuma itu. Paling ada yang ditambah, ada yang pakai votum, pakai salam, pakai pembacaan mazmur, dan lain sebagainya. Bukan gimmick-gimmick aja, tapi ya intinya kurang lebih ya tadi yang saya sampaikan. Begitu sederhananya. Nggak ada korban bakaran di mezbah. Orang hanya memberikan persembahan dengan sukacita, ya. Kita nggak perlu memakai ritual-ritual khusus. Memang ada para pelayan yang harus berseragam, pakai baju stola misalnya untuk para pastor tertentu di gereja tertentu, pakai toga, pakai juga mungkin jubah-jubah tertentu. Tapi yang saya tahu juga meskipun itu sudah ada pakemnya, ya tidak seketat apa yang sudah kita bahas dalam tadarusan kita beberapa hari yang sebelumnya. Bahkan kalau kita ngomongin Katolik atau gereja Protestan yang masih memakai jubah-jubah atau stola atau toga bagi para pelayan Tuhannya, itu kan dilihat oleh umat. Ya. Sesuatu yang tidak dilakukan, yang tidak boleh dilakukan di zaman Perjanjian Lama, di mana jubah imam itu ya hanya dipakai oleh imam ketika menghadap Tuhan di ruang kudus. Dan di ruang kudus itu nggak ada umat. Umat itu hanya ada di pelataran, di halaman. Dan ketika imam selesai pelayanan, harus keluar, dilihat oleh umat. Imam harus mengganti pakaiannya menjadi pakaian biasanya. Kan begitu. Pakaian kudus itu nggak boleh keluar dari ruang kudus. Sebab kalau kena dengan umat, maka umat akan jadi kudus. Begitu kudusnya tuh jubah imam itu. Itu kan nggak berlaku sekarang. Bahkan kalau ngomongin paus gitu ya, paus pakai baju kebesarannya, dan baju kebesarannya bisa kita lihat
Dan bahkan ya kalau kita ikuti ibadah yang dipimpin oleh paus sekalipun atau uskup gitu ya, kan kita bisa menyentuh jubah mereka ketika terima ekaristi atau perjamuan ala Katolik itu. Tapi nggak kenapa-napa juga gitu ya. Jadi ya kita dipermudah lah. Ya. Tapi dengan kita membaca, sekali lagi dengan kita membaca Taurat, dengan kita mengetahui bahwa raja itu bertanggung jawab atas ibadah. Kalau Bapak Ibu diberikan kesempatan oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin, ya kita harus memahami itu. Ya. Bahwa raja dalam konteks Yeskiel 45 yang kita baca tadi harus bertanggung jawab atas keselamatan umatnya. Waduh, ini kalau dibahas lebih panjang lebar lagi bisa durasinya nggak berhenti nih gitu ya. Andai kata saudara Tuhan izinkan nanti menjadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden mungkin, atau saudara menjadi seorang direktur, saudara menjadi seorang manajer, saudara punyalah bawahan begitu. Kalau kita membaca Yeskiel 45 tadi, saudara bertanggung jawab atas keselamatan ya dari bawahan. Bagaimana raja itu harus menyiapkan korban bakaran supaya umatnya bisa selamat, itu harus juga kita pahami bagi tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu bukan cuma gagah-gagahan, punya pangkat, punya kedudukan tinggi, bisa perintah sana, perintah sini, bisa suruh sana, suruh sini, tapi seorang pemimpin itu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ini yang sedikit banyak berusaha saya kerjakan. Karena saya bertanggung jawab atas jemaat yang mau dengar saya, jemaat Tuhan yang mau bertumbuh bersama dengan The Way, maka saya harus mengajarkan kebenaran ini apa adanya, sebenar-benarnya. Tanpa harus saya kemas demikian rupa sehingga yang saya ajarkan hanya tafsiran yang menguntungkan saya, yang tidak menguntungkan tidak saya sampaikan. Saya nggak mau begitu. Sebab saya bertanggung jawab. Makanya di tempat saya tidak mengajarkan satu doktrin atau satu tema Alkitab saja. Saya berusaha mengajarkan kesemuanya. Saya ngajarin hukum Taurat, saya ngajarin iman, saya ngajarin pujian penyembahan, saya ngajarin persembahan, saya ngajarin hidup kudus, saya ngajarin tokoh Alkitab yang laki-laki, yang perempuan. Saya ngajarin berkat, saya ngajarin kutuk lewat perspektif perjanjian lama. Saya ajarin bagaimana kita harus menderita seperti Kristus, pikul salib, sangkal diri. Ya, semua angle-angle kebenaran harus saya bagikan. Karena saya bertanggung jawab atas keselamatan orang yang mau bertumbuh bersama dengan iman di The Way. Ya, sama-sama dengan saudara juga. Kalau saudara pemimpin dalam satu komunitas kecil sekalipun, kau bertanggung jawab atas anggotamu, keselamatan anggotamu. Maka inilah yang saya dapatkan dari Yeskiel 45, bahwa menjadi seorang pemimpin itu mestinya tidak dikehendaki oleh banyak orang, kalau boleh jujur, karena tanggung jawabnya besar. Dia bukan saja harus bertanggung jawab atas dirinya dan keluarganya, tapi dia harus bertanggung jawab atas orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Dan bertanggung jawabnya ini tentang keselamatan lagi. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang jadi pemimpin, dan kau punya anak buah yang hidupnya masih blangsatan, masih mabok-mabokan, masih narkobaan, rumah tangganya masih berantakan, anak buahmu yang laki-laki masih punya perempuan di mana-mana, anak buahmu yang perempuan masih hidup dengan ketidaksetiaan pada suaminya, kau bertanggung jawab atas mereka, atas keselamatan mereka. Jangan cuma kasih gaji buat mereka, gaji besar, uang banyak, tapi kau nggak peduli atas keselamatan mereka. Oh, itu berat sekali. Makanya Tuhan bilang, ya lebih baik melayani daripada dilayani. Ya, maksudnya
Ya kalau kita mau jadi pemimpin itu malah harus melayani, bukan dilayani. Ya, semoga saudara semakin paham, dan sebagai pemimpin di komunitas kita menjadi pemimpin yang semakin bertanggung jawab. Haleluya. Shalom The Warriors. Kami mengucap syukur dan juga berterima kasih atas dukungan saudara atas channel YouTube The Warriors sampai saat ini. Terlebih hingga akhirnya kita bisa memiliki fitur membership sekarang. Di mana dengan join membership, Bapak Ibu Saudara dapat memberkati pelayanan digital kami lebih lagi. Sekaligus juga mendapatkan fitur-fitur yang lebih seperti, akan ada konten-konten pengajaran yang secara khusus kita upload dan share hanya kepada member, kemudian seminar-seminar online khusus member, dan ke depan masih akan kami terus kembangkan pelayanan kami supaya bisa menjadi berkat khususnya di media digital ini. Jadi terima kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah tergerak untuk join membership, caranya bisa diklik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri episode pada kali ini. Minta maaf kalau tadi saya batuk-batuk, agak keselak gitu saudara ya. Ya, seperti saya bilang tadi, ya maafkan ya kalau saudara melihat saya batuk-batuk. Nggak saya potong karena memang saya berniat untuk setiap program di YouTube ini ya natural aja gitu ya. Nggak perlu edit-edit yang berlebihan begitu. Dan karena memang juga kami tidak punya tim yang besar, jadi masih kecil. Editornya cuma 1-2 orang saja ya, jadi tentu, dan mereka juga volunteer ya, bukan full timer saudara. Jadi memang ya biarlah natural aja ya, supaya saudara juga tahu bahwa pendeta juga manusia, ketika berkhotbah juga bisa keselak, tapi jangan dimaknai simbolik gitu ya. Wah keselak berarti dia lagi salah ngomong, Tuhan lagi menempelak dia. Ya enggak, saya keselak aja karena tadi ada seperti apa gitu sehingga tersedak begitu saudara ya. Jadi jangan selalu dibahasakan rohani gitu ya, spiritual tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan juga seperti orang tua zaman dulu gitu ya. Oh kalau ada kupu-kupu masuk ada tamu. Ya nggak usah gitu juga, kupu-kupu masuk karena pintu rumahmu dibuka aja dan kebetulan ada kupu-kupu lewat di depan rumahmu dan masuk ke dalam rumah. Mungkin dia nyium bau wangi-wangian karena kau pakai parfumnya 1 botol habis gitu ya. Jadi jangan terlalu menjadi orang yang membahasakan secara simbolik atau dianalogikan segala sesuatu yang kita lihat begitu ya saudara ya. Yuk sama-sama kita akhiri, dan ada tadi kelas sekolah Alkitab. Nanti ke depannya sekolah Alkitab kita akan adakan untuk membership gitu saudara ya. Tapi untuk sementara karena kita sedang berproses ya, kita buat sekolah Alkitab ini dan saudara bisa mendaftarkannya. Ada nomor telepon tadi di flyer yang tadi. Kita akan mengikuti kelas sekolah Alkitab berikutnya ya. Semua doktrin tentang teologi akan kita bagikan. Dan kalau saudara ikut, tentu saudara nanti akan belajar bersama lewat apa yang kami imani. Dengan harapan saudara juga punya pemahaman iman yang benar nantinya. Yuk kita tundukkan kepala. Makasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah belajar kebenaran lebih lagi. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.